Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Farmasi Fisika yang akan menjelaskan materi yang telah kami rangkum dalam PPT kami. Yang beranggotakan Kirana Larasati, Dea Aprilia, Dini Galarosita, dengan saya sendiri, Maya Ramadhani, Nadia Fitri, Salwa Winasti Erwin. Materi pertama, pembagian cairan berdasarkan sifat alir. Cairan non-Newton dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu cairan yang sifat alirnya tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu. Cairan yang tidak dipengaruhi waktu yaitu aliran plastis, pseudoplastis, dilatan. Dan cairan yang dipengaruhi waktu yaitu aliran spirotropik, refleksi, dan anisotrotropik. Materi yang kedua yaitu cairan Newton. Aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal. Umumnya, cairan yang bersifat ideal yaitu pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Newton adalah orang pertama yang mempelajari sifat-sifat aliran dari cairan secara kuantitatif. Pada aliran Newton, Newton menemukan bahwa semakin besar viskositas suatu cairan, akan semakin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Rate of shear harus berbanding lurus dengan shearing stress dengan rumus F sama dengan N dikali G. Cairan yang mempunyai tipe alir Newton misalnya air, etanol, gliserin, minyak pelumas, serta larutan yang mempunyai senyawa terlarut dengan ukuran partikel kecil, misalnya larutan gula. Untuk menentukan viskositas cairan Newton dapat digunakan semua alat pengukur viskositas, misalnya viskometer, Ostwald, Hopper, Brockfile, Tomer, dan lain sebagainya. Materi 3, cairan non-neutron. Non-neutronic biosis adalah zat-zat yang tidak mengikuti persamaan aliran neutron. Dispersi hidrogen, cairan, dan padatan seperti larutan, koloid, emulsi, suspensi cair, salep, dan produk-produk serupa masuk ke dalam kelas ini. Cairan non-neutron terbagi menjadi dua, non-neutron yang tidak dipengaruhi waktu, aliran plastis. Aliran plastis berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang terkolasi dalam suatu suspensi pekat akibat terbentuknya struktur kontinum di seluruh sistem. Aliran plastis sejumlah besar produk farmasi tersebut termasuk gom alam dan steroid, misalnya dispercair dari teragakan Na-alginat, metil selulosa, dan CMC-Na, menunjukkan aliran plastis sering disebut sebagai shear-thinning system. Aliran laktat, suspensi tertentu dengan presen zat padat disperse tinggi, misalnya cat, tinta, dan pasta, menunjukkan peningkatan dalam daya hambat untuk mengalirkan dengan meningkatkan rute observe. Materi selanjutnya. Materi keempat yaitu sifat alir cairan atau rheologi. Rheologi adalah ilmu tentang sifat alir cairan. Ilmu ini digunakan untuk memberi gambaran aliran zat cair dan deformasi padat. Sifat-sifat rheologik dari sistem dispersi heterogen lebih kompleks dan tidak dapat dinyatakan dengan satuan tunggal. Prinsip dasar rheologi digunakan dalam penyelidikan cat, entah sebagai adonan, bahan-bahan untuk pembangunan jalan kosmetik, dan lain sebagainya. Rheologi meliputi pencampuran dan aliran dari bahan. Selanjutnya ada cara-cara penentuan viskositas dan sifat alir sediaan cair. Yang pertama ada viskometer Brockfile. Pada viskometer ini, nilai viskositas didapatkan dengan mengukur gaya puntir sebuah rotor silinder atau spindle yang dicelupkan ke dalam sampel. Viskometer Brockfile memungkinkan untuk mengukur viskositas dengan menggunakan teknik dalam viskometri. Selanjutnya ada viskometer Ostwald. Pada viskometer ini yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu untuk
mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Lanjut, viskometer Doppler. Yang diukur adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak tertentu. Kemudian ada viskometer Cup and Bob. Prinsip kerjanya, sampel digeser dalam ruangan antar dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Yang terakhir ada viskometer cone and plate. Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Selanjutnya, prinsip dasar penerapan viskositas digunakan dalam sistem alir zat cair atau reologi. Reologi merupakan ilmu tentang sifat alir suatu zat. Reologi terlibat dalam pembuatan, pengemasan atau pemakaian, konsistensi, stabilitas, dan ketersediaan hayati sediaan alam. Aliran cairan viskositas dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu 1. Aliran laminar atau aliran kental, 2. Aliran turbulen. Pada aliran laminar atau aliran kental, menggambarkan laju aliran kecil melalui sebuah pipa dengan garis tengah kecil. Pada aliran turbulen, menggambarkan laju aliran yang besar melalui pipa dengan diameter yang lebih besar. Dengan kata lain, pembagian ini ialah pertama, bagian air yang mengalir seakan-akan mengikuti suatu garis tak putus, baik lurus maupun melengkung. Ada bagian-bagian yang alirannya berputar-putar dengan putaran yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Selanjutnya, pengaruh reologi terhadap palatability sediaan. Istilah reologi berasal dari bahasa Yunani, reo yang artinya mengalir, dan logos yang artinya ilmu, yang diperkenalkan oleh Bingham dan Crawford. Istilah reologi pertama kali diperkenalkan oleh Bingham dan Crawford untuk menggambarkan aliran suatu cairan dan deformasi atau perubahan bentuk dari padat. Reologi berhubungan dengan viskositas. Viskositas merupakan tahanan dari suatu cairan yang mengalir. Reologi digambarkan melalui suatu kurva reogram antara shear rate atau laju geser dan shear stress atau tegangan geser. Viskositas juga digambarkan melalui suatu kurva antara viskositas dan shear rate atau laju geser. Laju geser atau dijadikan dengan Y merupakan perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan atau dV yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil atau dr. Sedangkan tegangan geser alfa merupakan gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan laju geser tertentu atau V per A. Semakin besar viskositas suatu cairan, maka semakin besar pula tegangan geser yang diperlukan untuk menghasilkan laju geser tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.